Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dasar Kependudukan dengan keanggotaan saya sendiri Ana Sutiana, kemudian rekan saya ada Yupita Tri Rezeki dan Yulia Antika. Untuk step pertama kami akan meresensi film Stip dan Pensil. Untuk bagian pertama, saya akan memaparkan pemerannya. Yang pertama ada Ernest Prakarsa sebagai Tony, kemudian ada Tajana Sapira sebagai Bubu, dan ada Ardi Erwanda sebagai Agni, Indah Permatasari sebagai Saras, Adi Nugroho sebagai Pak Toro, dan Fanny Febriana sebagai Bu Guru, dan beberapa lainnya. Pada film Stip dan Pensil ini dilatar belakangi di kota Indonesia dengan fokus utama pada dua lokasi. Yang pertama SMA 1 dan kolong jembatan tempat tinggal anak-anak yang kurang mampu. Baik, jadi film Stip and Pencil ini menceritakan tentang 4 sekawan SMA, yaitu Tony, Bubu, Agi, dan Saras. Mereka berasal dari keluarga yang kaya raya. Mereka juga dikenal sombong dan sering membuat ulah di sekolahnya. Suatu hari, mereka mendapatkan tugas dari Pak Adam untuk menulis esai tentang masalah sosial. Nah, alih-alih menulis esai, mereka memutuskan untuk melakukan tindakan nyata dengan membangun sekolah darurat untuk anak-anak kurang mampu di kolong jembatan. Nah, awalnya mereka mengira bahwa membangun sekolah semudah membalikan telapak tangan. Namun, kenyataannya tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka dihadapkan oleh beberapa masalah. Yang pertama, yaitu ketidakpercayaan dari masyarakat sekitar. Warga sekitar kolong jembatan awalnya tidak percaya dengan niat baik Tony dan teman-temannya. Mereka mengira bahwa Tony dan teman-temannya hanya ingin mencari sensasi belaka. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya fasilitas. Sekolah darurat yang mereka dirikan hanya terbuat dari terpal dan kayu seadanya. Jadi, mereka tidak memiliki cukup buku, pensil, dan peralatan sekolah lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu kesulitan mengajar. Tony dan kawan-kawannya tidak memiliki pengalaman mengajar. Mereka harus belajar dari scratch bagaimana cara mengajar anak-anak yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun banyak rintangan yang mereka hadapi, Tony dan teman-temannya tidak pantang menyerah. Mereka terus berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak di kolong jembatan. Lambat laun, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Anak-anak di kolong jembatan mulai rajin belajar dan menunjukkan prestasi yang membanggakan. Selanjutnya, yaitu masalah kependudukan yang terdapat dalam film Stip and Pencil. Yang pertama, yaitu kemiskinan. Anak-anak di kolong jembatan berasal dari keluarga yang miskin. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya akses pendidikan. Anak-anak di kolong jembatan tidak memiliki akses untuk bisa bersekolah di sekolah formal seperti karena keterbatasan biaya. Kemudian yang ketiga, yaitu eksploitasi anak. Beberapa anak di kolong jembatan harus bekerja untuk membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah. Hal ini membuat mereka tidak bisa fokus pada pendidikan mereka. Masalah kependudukan di film Stip and Pencil. Nah, yang pertama itu adalah kemiskinan. Film ini menggambarkan kehidupan anak-anak jalanan yang tinggal di kolong jembatan. Mereka itu harus berjuang untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak. Kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Yang kedua ada kesenjangan sosial. Dalam film ini juga menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok kaya ini digambarkan sebagai orang-orang yang tinggal di rumah mewah dan memiliki gaya hidup yang hedonis, sedangkan kelompok miskin ini digambarkan sebagai orang yang hidup dalam serba kekurangan dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Yang ketiga ada kurangnya akses terhadap pendidikan. Nah, anak-anak jalanan di film ini itu tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Mereka itu harus bekerja membantu keluarganya dan tidak memiliki waktu untuk belajar. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal dalam hal pendidikan. Dan yang terakhir ada penelantaran anak. Beberapa anak di film ini itu digambarkan sebagai anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Hal ini itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemiskinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Nah, biasanya anak-anak yang ditelantarkan ini tidak memiliki tempat tinggal. Mereka itu tidak memiliki tempat tinggal dan rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan anak. Selanjutnya ada solusi dari masalah kependudukan di film Stip and Pencil ini. Yang pertama itu ada pengentasan kemiskinan. Pemerintah itu perlu melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan upah minimum, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur. Pemerintah itu perlu membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil atau di daerah kumuh. Hal ini itu akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap layanan publik. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah itu perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun lebih banyak lagi sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil sehingga akses pendidikan itu merata. Selanjutnya ada penegakan hukum. Jadi pemerintah itu perlu dengan tegas menegakkan hukum untuk menghindari penelantaran anak dan eksploitasi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nina Fidatunisa dan rekan saya Hanif Alfitra dan Nurul Fatimah. Kali ini kita akan mereview film tentang film dokumenter yang berjudul Seksi Killer. Film Seksi Killer ini diperankan oleh Dandi Dwi Laksono sebagai narator, Ucok Suparta sebagai narator, Jajang Pamunuan, P. Bambang Tatan, Andri Hartanto, Boyamin Saiman, Merliana Aprilia Herianto, Syahrini Rarasati, Wimar Witular, Edi Suparno, Andini Widi Astuti, Rian Hidayati, dan Fatmawati. Film dokumenter Seksi Killer ini mengambil beberapa lokasi di Indonesia, diantaranya Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jakarta. Selanjutnya ada beberapa isi cerita dan masalah kependudukan yang ada itu akan disampaikan oleh rekan saya. Isi cerita dari film Seksi Killer mengupas tuntas problematika pertambangan batu bara di Indonesia, mulai dari penambangan liar yang merusak lingkungan, pencemaran udara yang ditimbulkan, hingga eksploitasi tenaga kerja. Film ini juga menyingkap sisi gelap bisnis batu bara yang melibatkan para elit politik dan pengusaha. Film Seksi Killer mengangkat beberapa masalah kependudukan yang berkaitan dengan pertambangan batu bara, di antaranya yaitu kemiskinan. Masyarakat di sekitar lokasi pertambangan batu bara banyak yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Kemudian kesehatan. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti ispa dan kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pekerja di pertambangan batu bara yang dieksploitasi dan tidak mendapatkan hak-hak mereka yang semestinya. Selanjutnya yaitu penyebab masalah kependudukan dari film Seksi Killer. Itu yang pertama, penambangan liar. Penambangan liar yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan dan pencemaran udara. Terus yang kedua, kurangnya pengawasan. Pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan batu bara, sehingga banyak perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga yaitu kolusi. Kolusi antara pengusaha tambang dan pejabat pemerintah membuat mereka leluasa melakukan eksploitasi alam dan tenaga kerja. Terus solusi dari masalah kependudukan film tersebut yaitu yang pertama, penertiban penambangan liar. Pemerintah perlu menertibkan penambangan liar dan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Yang kedua, peningkatan pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan batu bara dan memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku. Terus yang ketiga, menegakkan hukum. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap para pengusaha tambang yang melakukan pelanggaran. Jadi, kesimpulan dari film Seksi Killer ini merupakan film dokumenter yang berani dan kritis dalam mengungkap sisi gelap bisnis batu bara di Indonesia. Film ini mengajak kita untuk merenungkan dampak buruk pertambangan batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat. Mungkin itu saja review dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.